Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini Ahad 13 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan pada salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawmuhu samawati wal ardh. Sawu bakum inna tasawwu min tamamis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa ilayhi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ilayhi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la
له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير وإليك المسير اللهم اجرنا من النار واجرنا 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 من النار اللهم اجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يوم السلام دعينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة لنا السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد النائمين حمد إكرامه وإكرامه وزيله يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة بكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan mu'alif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 2024. Alhamdulillah kembali hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita di majlis rutin dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Selawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah asar yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang salat sunat rawatib, yang pada sore ini insyaallah kita akan membahas tentang salat sunat rawatib maghrib. Pada pekan kemarin kita sudah membahas salat sunat rawatib asar, dan hari ini kita akan membahas tentang salat sunat rawatib maghrib. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama, an Abdullah ibnil Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi qala fi thalathati liman syaa'a, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu,
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib sebanyak 3 kali." Maksudnya Nabi mengulangi kalimat perintah tersebut, "Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, liman syaa." Hadis ini hampir sama dengan hadis yang menunjukkan tentang adanya sholat sunat rawatib qobliyah. Jadi setiap sholat wajib itu ada sholat sunatnya, ada sholat rawatibnya. Setiap sholat wajib itu ada sholat rawatibnya. Baina kulli adzanain salatun. Nabi mengulangi 3 kali. Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun. Antara 2 azan ada 1 salat. Antara 2 azan ada 1 salat. Antara 2 azan ada 1 salat. Pertanyaan, 2 azan yang bagaimana? Jawabannya adalah azan yang pertama, azan yang menunjukkan masuknya waktu salat. Azan yang kedua, azan berdirinya kita melaksanakan sholat. Itulah yang disebut dengan iqamah. Maka berdasarkan hadis ini kita menetapkan bahwa setiap sholat wajib, karena yang hanya punya 2 azan itu sholat wajib. Subuh ada qobliyah, zuhur ada qobliyah, asar ada qobliyah, maghrib ada qobliyah, isya ada qobliyah. Ya. Nabi untung mengakhiri hadis itu dengan kalimat liman syaa. Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun. Ya. Sekali lagi, kalau kita melihat kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, jika ada ayat yang diulang berkali-kali dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan, maka kalau itu terkait hukum ini wajib. Ya. Nah, berdasarkan kitab ini, kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, maka hadis yang menyatakan antara 2 azan itu ada salat, ya, awalnya masuk ke wajib, namun Nabi akhiri dengan kalimat liman syaa, bagi yang galak kalau bahasa Palembangnya. Maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan sunnahnya salat yang dimaksud. Salat apa itu? Salat qobliyah. Nah, hal yang sama ternyata ini terkait tentang salat qobliyah maghrib. Ibnul Mughaffal menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qoblal maghribi qala fi thalathati." Salatlah kalian semua sebelum maghrib. 3 kali Nabi mengulangi. Nabi akhiri liman syaa, bagi yang mau. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian bahwa salat sebelum maghrib atau qobliyah maghrib itu ada. Ya, ini ada. Sekali lagi Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, mungkin kalau bahasa sederhana aku, salat sebelum maghrib itu Bapak Ibu sekalian memberi waktu. Pertama, bagi yang mungkin berpuasa. Kita tidak tahu nih, teman-teman kita, jemaah kita, mungkin ada yang puasa sunat Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Jangankan jemaah kita, mungkin ada baik para asatidz kita yang puasa sunat Senin Kamis. Coba Bapak Ibu sekalian,
ya, kalau seandainya sudah azan la ilaha illallah, maca doa, sudah maca doa langsung Allahu Akbar. Barangkali yang baru buka tadi kalau kacau-kacau, baru negok banyu minum, itulah sudah tegak. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini barangkali kalau aku ngomong apa dia, ini waktu yang ngenjo mungkin ada yang berpuasa itu bisa tenang, nyaman dia berbuka puasa. Ini Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, salah satu hikmahnya. Oleh karena itu Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ada beberapa masjid yang itu melakukan, contoh di Masjid Agung itu melakukan sholat sebelum maghrib dilakukan, jadi setelah azan selesai dinjuk waktu senggang. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai pengurus masjid juga itu harus bijaksana. Sekali lagi aku nunjuk tahu harus bijaksana. Tadi berdasarkan hadis yang pertama tadi, Nabi mengutarakan apa dia? Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun. Antara dua azan ada satu salat. Antara dua azan ada satu salat. Antara dua azan ada satu salat. Liman syaa, bagi yang galak, bagi yang mau. Hadis ini menunjukkan sekali lagi semua sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada sholat qobliyahnya, termasuk sholat Jumat, karena itu sholat yang ada dua azan. Azan yang pertama ngenjuk tahu masuknya waktu sholat. Azan yang kedua itulah yang kita sebut dengan iqamah, itu berdirinya kita melaksanakan salat. Maka ini waktu kita tunjuk Pak. Ditambah lagi, ada hadis yang menyatakan antara dua azan itu waktu mustajab. Jadi antara azan dengan iqamah itu waktu yang sangat mustajab Bapak Ibu sekalian. Aku yakin dan percaya Bapak Ibu sudah ada yang umroh dan atau yang melaksanakan ibadah haji. Pak, Bu, yang sudah melaksanakan haji atau umroh, coba cak mano Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu memberikan fasilitas. Tidak langsung Bapak Ibu sekalian, sudah selesai azan langsung qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Kenapa? Dinjok space waktu. Space waktu antara barangkali itu 15 menit Pak. Di Mekah dan Madinah itu 15 menit. Dari azan ke qomat. Untuk apa? Ngenjuk waktu. Pertama, bagi yang nak melaksanakan sholat qobliyah. Kedua, karena waktu ini adalah waktu ijabah, maka ngenjuk waktu bagi yang nak berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini harapan aku Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus langgar, nunjuklah waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu azan, nunjuklah waktu agar yang nak melaksanakan salat qobliyah bisa sentoso, yang atau apalagi kalau salat qobliyah sebelum maghrib, barangkali ada yang nak berbuka puasa, membatalkan puasanya, itu sentoso Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Aku pernah Bapak Ibu sekalian di salah satu masjid, aku di situ ngisi acara, sudah ngisi cawisan, kemudian sudah sholat maghrib, azan maghrib,
Itu aku puasa, sedang puasa. Aku teringat itu puasa Syawal. Puasa Syawal. Jadi waktu azan itu aku sudah berusaha makan, batalkan puasa. Tapi karena di situ habis azan tidak melaksanakan sholat qabliyah, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bahasa aku barangkali kurma masih di tengah-tengah tenggorokan. Allah Akbar, Allah Akbar. Woi Pak, nak ditegok banyu putih cak mano, rasanya pengen kita negok banyu anget-anget, banyu teh apa, banyu kopi, biar badan agak sedikit segar perasaan kita. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi maaf Bapak Ibu sekalian, barangkali ada Bapak Ibu yang dengar media ini, mendengar cawisan ini, itu pengurus masjid dan atau pengurus musola, maka bijaksanalah kita di situ. Pertama, kita melaksanakan sunnah Nabi. Antara dua azan ada satu solat, sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi yang kedua apa dia? Antara dua azan itu waktu yang mustajab. Mana tahu Bapak Ibu sekalian, kita nak banyak-banyak berdoa. Coba kita pikir Pak, kalau seandainya kita jauh-jauh umroh ke Mekah dan ke Madinah, kita pengen di Mekah dan Madinah itu berdoa, mustajab, tempat-tempat mustajab. Tak taunya pada saat azan, la ilaha illallah, langsung Pak, Allah Akbar, Allah Akbar. Barangkali Pak, doa kita rasanya pugik, yang gitu, ya Allah, jauh-jauh aku ini umroh. Nah, ini Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah. Apalagi dalam hadis ini dijelaskan, Sallu qablal maghribi kallafi thalatha, rawahul Bukhari. Salatlah kalian sebelum maghrib. Nabi menggunakan 3 kali. Ya, walaupun Nabi tutup dengan kalimat liman sya'a, bagi yang galak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, usahakan kita melaksanakannya semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakannya. Memang Bapak Ibu sekalian, ada yang berpandangan sunnah itu digawikan berdosa, digawikan berpahalo, tidak digawikan dak ngapo-ngapo. Itu sunnah. Pak, Bu, kapan lagi kita nak gawikan yang berdoa berpahala? Gawikan Bapak Ibu sekalian, gawikan. Selama hayat masih dikandung badan, apapun yang sifatnya sunnah, gawikan Bapak Ibu sekalian, gawikan. Ya. Apalagi aku ingatkan, ya, beberapa minggu ini aku sering ingatkan, solat rawatib, solat awal yang akan dihisab di hari kiamat, yang akan diperhitungkan oleh Allah. Kalau bagus, bagus galo amal kita. Kalau jahat, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Nah ternyata solat sunat rawatib ini adalah solat sunat yang akan memperbaiki solat wajib kita. Solat wajib kita barangkali kurang bagus, tapi Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan solat rawatib kita. Apakah itu qobliyah atau ba'diyah. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi sempurna. Kalau aku kiaskan Bapak Ibu sekalian, kiasnya, ya, Bapak Ibu ngenjuk aku hadiah Pak, ngenjuk hadiah handphone, ya, ngenjuk hadiah handphone. Ustadz, ini hadiah dari aku, handphone. Dengan Bapak Ibu ngenjuk hadiah handphone juga, itu dibungkus Pak, maki kota, maki bungkus. Ustadz, ini hadiah dari aku untuk Ustadz. Pak, Bu, barangkali aku penasaran apa dionian. Walaupun Pak, waktu dibuka sama handphone juga, tapi Pak, Bu, lebih berkesan yang kedua. Kenapa? Aku mendapatkan hadiah itu dengan cara yang rapi mendapatkannya. Ini Bapak Ibu sekalian, maka jadikan, sekali lagi jadikan
Aku mengingatkan diri aku dewe, mengingatkan keluarga aku dan mengingatkan jemaah sekalian. Mari kita sempurnakan amal ibadah kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nabi mengingatkan kita kalau kita sudah sampai umur 40 dan 50 tahun, berejolah untuk kita memperbaiki amal-amal kita. Kalau kita sudah umur 40, 50 tahun, berejolah kita memperbaiki amal-amal kita. Kenapa? Karena di umur 40 dan 50 ini Bapak Ibu sekalian, waktu bagi kita untuk muhasabah diri kita, introspeksi. Berapa banyak gawi-gawi baik yang sudah kita lakukan, berapa banyak hal-hal jahat yang sudah kita kerjakan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak usah Bapak Ibu nanyo, kita sudah bisa jawab, aduh neraka caknya aku nih. Nah, terus terang Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu ada istilah wong Palembang, tua bangko. Kenapa istilah itu keluar tua bangko? Artinya umur sudah tua, gawe masih mak lama tulah. Nah yang cak inilah Bapak Ibu sekalian, umurlah sudah tua 40, umurlah 50, umurlah 60, semayang tak pernah. Umurlah 40, umurlah nak 50, Bapak Ibu sekalian, bacaan tak ada benar. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Inilah cara kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Kita perbaikin Pak. Tiap hari bila perlu ada perbaikan dalam amal kita. Kita barangkali minta maaf Bapak Ibu sekalian, galak kalau misalnya sholat di masjid, kita nyingok uang sholat sunat. Sholat sunat Pak. Ya. Ada yang sholat sunat itu cepatnya bacaannya Pak. Allahu Akbar. Perasaan kita lah maca Al-Fatihah ngimbangi dia, kita nyingok Pak, ada wong tegak melaksanakan sholat Allahu Akbar, langsung Pak kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Allahu Akbar, dia lah sudah ruku, kita bingung. Alangkah cepatnya dia maca Al-Fatihah. Ya. Pada saat dia ruku langsung iktidal pula. Ya Allah, cepet-cepetnya Pak. Memang Pak, bacaan ruku itu sunnah. Cuman kita harus menyempurnakan ruku kita, tumaknina namanya. Jadi pada saat ruku itu nak benar-benar cak ini nian Pak, Bu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini belum ruku, belum sempurna rukunya atau belum tumaknina bahasa fikihnya, belum tumaknina, kita sudah iktidal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kapan kita memperbaiki amal kita? Barangkali kita ada yang sudah 2 kali haji, 5 kali umroh. Perbaikin Pak, perbaikin. Kita ini melakukan studi banding Pak. Ya, studi banding ke Mekah dan Madinah. Maka perbaikin Pak. Kita nyingok Bapak Ibu sekalian, studi banding di Mekah dan Madinah. Cak mano 2 kota haram ini masjidnya rapi, bersih nian Bapak Ibu sekalian. Izin minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, di Mekah dan Madinah Bapak Ibu sekalian, coba jingok lampunya Bapak Ibu sekalian. Dak kati Bapak Ibu sekalian yang sempat mati. Maka cobalah kita berpikir, kalau kita jadi pengurus masjid, perbaikin Pak, kalau ada lampu yang sudah mati, cepet-cepet Bapak Ibu sekalian, responsif kita, cepet-cepet. Cak mano mereka Bapak Ibu sekalian bersihkan galo-galo. Aku berpikir ya Allah, ya, kira-kira berapa ratus juta biaya listrik di kota Madinah. Madinah Bapak aku hitung Madinah. Sudah itu kira-kira berapalah biaya kebersihan untuk kota Madinah, untuk Masjid Nabawi itu. Dah usahlah saro-saro Pak, Bapak hitung baik berapa duit yang dikeluarkan untuk cangkir Zam-Zam itu. Kita kan kalau minum Zam-Zam di Mekah dan Madinah itu langsung dibuang, ada tempat pembuangannya. Dibuang Pak itu Pak, bukan dikumpulkan Pak, dibuang. Coba Bapak Ibu sekalian hitung.
berapalah kira-kira ya Masjid Nabawi mengeluarkan biaya untuk biaya cangkir yang kita jadikan media untuk minum zam-zam. Cangkirnya Pak setiap hari. Tapi Bapak Ibu sekalian, cak mano pengurus masjidnya atau khadimul itu melaksanakan tugasnya. Allah Akbar. Nah kita kalau berangkat haji dan atau umroh, ecak-ecak kita studi banding juga Pak. Hal itulah yang kita lakukan di masjid tempat kita. Ya. Jangan sampai kita jadi pengurus masjid, lampu lah kedap-kedip, cak diskotik, ya. Lampu lah kedap-kedip, cak diskotik. Jemaah lah sudah ribut, anteng-anteng baik kita. Jangan cepet Pak responsif, perbaikin. Kenapa? Jangan sampai lama-lama. Kita pengen apa tuh keindahan. Nah inilah termasuk Bapak Ibu sekalian amal ibadah kita. Qobliyah maghrib, ya. Walaupun sekali lagi qobliyah maghrib ini termasuk sunat ghairu muakkad, bukan yang muakkad. Hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibaru ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatadabbaruna siwariya indal maghribi, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat tokoh-tokoh sahabat atau sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu terburu-buru untuk mengerjakan salat sunat maghrib atau salat qobliyah maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Kembali aku ngingetkan atau mengulangi lagi bahwa hadis tentang salat sunat rawatib ini hampir seluruhnya itu diriwayatkan oleh kibarus sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat besar yang sangat dekat dengan Nabi. Ya. Ummu Habibah, Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Ya, sahabat besar Nabi. Ali bin Abi Thalib, minggu kemarin kita menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita menyebutkan nama salah seorang sahabat Nabi, bahkan Nabi sebut sebagai Maulan Nabi. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya, orang dekat galau-galau. Artinya mereka menyaksikan, mengikuti, melo apa yang digawikan oleh Nabi. Ini hadis yang kedua kita bahas. An Anas radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu kibaru ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatadabbaruna siwariya. Ya, disebutkan di sini dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya aku sering nyingok sahabat-sahabat besar Nabi, sahabat-sahabat besar Nabi, ya, itu mereka terburu-buru mengerjakan sholat sunat qobliyah maghrib. Terburu-buru dimaksud mereka ngejar Pak, bukannya terburu-buru cepat-cepat melaksanakannya, tapi mereka ngejar untuk bisa melaksanakan qobliyah maghrib. Ya, ini yang minggu kemarin juga dan beberapa minggu yang lalu aku ulangin. Pak Bu yang dimuliakan Allah, bedanya kita umat Islam dengan wong Yahudi. Wong Yahudi itu menunggu sunset. Ya. Oh, sunset ditunggu, Pak. Kita umat Islam, Allahu Akbar, kita menunggu sunrise. Sunset itu matahari terbenam. Wong Yahudi, Pak. Ya. Oleh karena itu yang galak di pantai-pantai, coba kita jengok, Pak.
mereka di pantai Pak. Di pantai, kalau sudah gawe di pantai Pak, ya, untung pakai baju Pak, untung pakai baju. Sudah itu waktu yang mereka tunggu itu sunset, terbenamnya matahari. Kita tahu galo-galo hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong apa dia? Waktu tenggelamnya matahari atau waktu nak tenggelamnya matahari. Kalau bahasa kita serep maghrib, itu adalah waktu yang kekuatan setan itu meningkat. Ya. Kita disuruh balik Pak. Oleh zaman dulu kita disuruh oleh wong tua kita, yai kita balik masuk ke rumah. Ya. Nabi nyuruh kita apa dia? Menutup pintu celah-celah yang bisa setan masuk. Allahu Akbar. Kita meloin gaya wong Yahudi, nunggu matahari tenggelam. Ditunggu Pak. Padahal beda kita dengan wong Yahudi. Wong Yahudi nunggu matahari tenggelam, wong Islam nunggu matahari terbit. Nabi itu habis sholat subuh, ya, 1 jam setelah itu Nabi melaksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk, sholat matahari terbit. Hebatnya Islam diajarin dan dicontohi oleh Nabi menunggu matahari terbit, bukan menunggu matahari tenggelam. Menunggunya juga itu diawali dengan sholat, Allahu Akbar. Ini indahnya Islam, ya. Mari kita ajarin anak-anak kita Pak, ya, anak keturunan kita. Jangan sampai mereka lalai Bapak Ibu sekalian. Jujur Bapak Ibu sekalian, jujur, ya. Jujur, bukan aku sok alim, bukan sok hebat, ya. Aku belum pernah ke Bali Pak, belum pernah ke Bali, ya. Walaupun untuk ke Bali itu aku sering dapat fasilitas Pak, bimbing mahasiswa PPL ke Bali. Aku tolak Pak, bukannya aku cak kiyoyoan, ya. Aku tolak. Kenapa? Allahu Akbar, ke Bali. Dan aku jingok random acaranya cuman cak itu baik. Salah satu di antaranya ke Bali itu nunggu matahari tenggelam. Ya Allah, gitu. Berarti sama aku dengan Yahudi. Aku dak galak. Terus terang sampai detik ini aku diajak lah, dak galak. Ya. Kami dosen itu ada fasilitas untuk menjadi dosen pembimbing lapangan. Aku tidak galak. Majulah. Ya. Kawan-kawan bangga nyeritakan pernah ke Bali. Sudah ngapa-ngapo ya aku. Ngapa-ngapo. Ya. Aku santai-santai baik. Ya. Aku inilah sudah banyak dosa. Ya Allah, kaget gara-gara ke Bali nambah banyak dosa aku. Ya. Ngeri aku Pak. Aku lah sudah umur 52 tahun. Pikiran aku lah sudah nak mati baik Pak. Ya. Cak mano kalau seandainya aku kaget mati. Aku pernah bawa mahasiswa ke Bali dan di sana nyingok yang cak itu. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, ngeri Pak, ngeri. Aku pengen Bapak Ibu sekalian, kita pengen perbaikin amal kita, ya. Apalagi nak ujung-ujung ini kita tidak tahu galau-galau, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ya, sholat sunat sebelum maghrib itu salah satu pembeda antara kita dengan wong Yahudi. Kita pada saat matahari tenggelam kita sholat qobliyah maghrib. Walaupun sekali lagi ini bukan yang muakkad, ghairu muakkad. Ya, yang muakkad itu kan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang muakkad. Yang ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang ghairu muakkad. Kalau bisa Pak, kalau tidak mampu gawe kenyang
muakad ya peloin juga dengan kalau sudah kita ngerjoken yang muakad peloin Pak sekali-sekali yang ghairu muakad juga. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan untuk kita dan menjadi kebaikan untuk amal-amal kita. Wabil khusus amal solat kita. Pada saat diperiksa kaget di hari kiamat, amal solat kita ada yang rusak, maka ini akan diperbaiki dengan solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib kita itu solat pertama yang akan memperbaiki solat wajib kita. Kalau ada yang rusak, dia yang akan memperbaikinya. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga pengajian asar ini diberkahi oleh Allah dan semoga dengan keberkahan majelis kita pada hari ini Allah kabulkan semua hajat dan doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengerjakan kebaikan dan semoga Allah memasukkan kita semua dalam surganya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqa ta'a wa bu'dal ma'siyah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dikit ya. Ya, dia tuh. Biasalah.